dan dialokasikan untuk Satgas. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan minggu ini dan minggu depan diadakan 2 kali. Dialokasikan untuk Satgas. Persembahan minggu ini dan minggu depan diadakan 2 kali untuk kas dan Natal. Persembahan minggu depan diadakan 3 kali untuk kas, perpuluhan, dan Natal. Undangan rapat, BPH mengundang seluruh majelis untuk hadir dalam rapat penyampaian program pendeta pada Kamis 28 November 2024 pukul 19.30 bertempat di gereja. Bapak Pendeta Andi mengadakan konseling pastoral di Pastori Gereja Lama pada hari Selasa dan Kamis pukul 9.30 sampai dengan 12 bagi jemaat yang membutuhkan dapat mengadakan konseling pada jam tersebut. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan terkasih, kita menjaga kebersihan gereja dan sekitar kita serta membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, pelayanan ibadah sekolah minggu tanggal 1 Desember 2024. Di sini pemimpin pelayan firman belum tertulis. Pemimpin pujian dan pemusik oleh Isa, Joy, dan Miracle. Jadwal kegiatan sepekan. Hari Selasa tanggal 26 November jam 19.30 ada ibadah doa syafaat gabungan barat dan TS baru bertempat di kapel. Pengkhotbah oleh Bapak Pendeta Andio, liturgos oleh Ibu Risma, pemusik oleh Bapak Darmuji. Di hari yang sama, hari Selasa tanggal 26 November waktu 19.30 ada ibadah keluarga di KM 18 dan 19 bertempat di kapel. Pengkhotbah oleh Bapak Dianin Batara dan liturgos oleh Bapak Jumadi. Hari Rabu 27 November jam 19.00 ada sermon persiapan pelayanan pada hari Minggu. Di tanggal yang sama, hari Rabu 27 November jam 19.30 ada latihan pujian gabungan kaum pria dan wanita bertempat di gereja. Dan hari Kamis tanggal 28 November jam 19.30 ada rapat majelis. Dan di hari yang sama, Kamis tanggal 28 November jam 19.30 ada ibadah keluarga di KM 19 bertempat di kapel. Pengkhotbah oleh Bapak Batara Dianan Batara dan liturgos oleh Bapak Citro. Jumat 29 November pukul 19.00 ada latihan musik untuk Natal bertempat di gereja. Minggu tanggal 1 Desember jam 12 ada latihan tamborin untuk remaja dan anak sekolah minggu dipimpin oleh Ibu Yoke dan Ibu Risma. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan dapat menghubungi komisi ibadah Ibu Selvi atau Ibu Eka. Pelayan ibadah minggu tanggal 1 Desember 2024 di minggu tanggal 1 minggu Advent. Pelayan firman pagi jam 9.30 oleh Bapak Pendeta Andio dan sore jam 18.00 oleh pelayan firman oleh Bapak Osran. Untuk imam pada pagi hari Bapak Penetua Charles dan sore Diaken Farhan. Liturgos pagi Ibu Sri Hidayati dan sore Penetua Merli. Pemusik pada pagi hari oleh Penetua Daud,
sore oleh Bapak Siswanto. Doa syafaat pagi oleh Bapak Trimanto dan sore oleh Diaken Ega. Operator LCD pagi Jordan dan sore Vier. Asar pagi oleh keluarga Bapak Derwinata dan sore keluarga Bapak Firman. Untuk warta keuangan, kas gereja dengan total 2.351.000. Untuk rinciannya jemaat Tuhan boleh dibaca. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Mari kita bersama-sama untuk memulai ibadah pada minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara terkasih. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam ibadah kita hari ini. Ibadah kita pada hari ini dengan tema penata layanan atas waktu yang terambil dari Mazmur 90 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Mari saudara terkasih, kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sambil kita naikkan pujian dari jemaat, indahnya saat yang teduh. 454. Siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya dengan segala ungkapan syukur dan terima kasih kita melalui pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kita pribadi masuk pribadi. Indahnya saat
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara buah ciptaannya. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bawa ibadah kita ini dalam penyertaan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Allah yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan, di mana karena kasih karunia Tuhan, cinta kasih-Mu atas kami pribadi lepas pribadi, Tuhan masih memampukan kami, memberikan kami hati yang rindu untuk datang beribadah memuji memuliakan nama Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kami atas penyertaan-Mu yang tidak ada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Mari Bapa, Engkau hadir di setiap hati kami. Tuhan pelihara hati pikiran kami, telinga kami Tuhan, agar kami benar-benar tertuju, mata kami tertuju hanya untuk-Mu Tuhan, hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan, serta dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi hati kami, dalam kami menjalani hari-hari kami di sepanjang hidup ini. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan kehidupan kami, baik anak-anak-Mu yang turut ambil bagian dalam pelayanan hari ini, dalam setiap keterbatasan kami ya Tuhan. Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang di hadirat-Mu, layakkan kami, mampukan kami memberikan yang terbaik, biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang membawakan firman-Mu ya Bapa, urapi lebih luar biasa lagi, agar kebenaran firman-Mu Tuhan boleh tersampaikan dengan baik. Biarlah Roh Kudus yang menuntun dan mengurapi, supaya setiap kebenaran firman yang keluar boleh kami terima dengan baik, dan Tuhan mampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami pribadi. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Yesus penyertaan-Mu di dalam jalannya ibadah kami ini dari awal pertengahan dan sampai akhir. Kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita akan membaca nats pembimbing kita pada minggu hari ini yang terambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Nats pembimbing kita terambil dari Efesus 5
ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian pemimpin kita pada hari ini. Sungguh kita bersyukur buat kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Untuk itu kita patut bersukacita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan bangkit berdiri, kita menaikkan pujian sukacita kita kepada Tuhan. Kita katakan, Kau 1, 2, dan 3. Berjoget ya Bapak Ibu ya.
yang sering kali kita baca di dalam setiap minggunya, terambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Kita akan bersama-sama membaca hukum kasih Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Udah ketemu Bapak Ibu? Ya. Kita akan membacanya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum kasih yang selalu hampir setiap minggu kita dengar. Tetapi dengan sadar dan jujur di hadapan Tuhan, tanpa kita sadari atau kita sadari sekalipun, seringkali kita tidak mampu melakukannya dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga kita, mungkin di dalam kita menasihati anak-anak kita, mungkin kepada suami juga dan anak dan istri, dan kepada tetangga dan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Kita adalah orang-orang yang lemah di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu terkasih, mari kita ingat kasih Tuhan. Mari kita ingat akan penebusan Tuhan di kayu salib. Karena melalui penebusannya kita boleh dimampukan, kita boleh diampuni, kita boleh ditebus dari setiap kesalahan kita. Untuk itu kita menaikkan doa penyesalan kita, pujian penyesalan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, ingat kasih-Nya. Di dalam setiap kehidupan kita, melalui pikiran, perkataan kita dan tingkahku, banyak tidak mencerminkan kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita. Oleh karena kasih Yesus, kita dibenarkan.
setiap dosa pelanggaran kita di hadapan-Nya. Bapa yang baik, inilah kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu ya Bapa. Kami telah menaikkan doa penyesalan kami di hadapan-Mu. Kami telah menaikkan setiap pergumulan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sendengkan telinga-Mu Tuhan, dengarkan setiap permohonan kami. Jangan satu orang pun yang Tuhan lalui dari kami ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Engkau kasih dan Allah yang maha kasih. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Engkau mengetahui setiap perkataan kami dan pikiran kami. Banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang baru, agar kami juga boleh mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Mampukan kami Bapa melepaskan pengampunan, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu sebagai manusia biasa kami tidak mampu melakukan hukum kasih dalam diri kami. Namun dengan kekuatan daripada Roh Kudus, Tuhan mampukan kami hari lepas hari menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ajar kami Tuhan untuk selalu berbuat baik di dalam kehidupan kami. Biarpun itu terasa sulit Tuhan Yesus, tapi kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Kami adalah biji mata-Mu yang berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap doa-doa kami, permohonan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, dengarkanlah setiap doa permohonan kami dan ampuni setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa penyesalan kami kepadamu. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih berdiri Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan janji Tuhan bagi kita. Dalam kita menaikkan doa penyesalan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita selalu mengingat akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, melalui penyesalan dosa kita, hidup kita telah dibaharui dengan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Yakobus 4 ayatnya ke-13 sampai dengan ke-17. Kita bersama-sama membacanya 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan melaluinya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Silakan dulu Bapak Ibu. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan kita mengangkat kidung pujian dari kidung jemaat 356, tinggallah dalam Yesus.
Ya Tuhan, guru kebaikan yang sangat baik, kami bersyukur untuk udara yang segar, untuk suasana yang sejuk, untuk kesempatan yang indah, untuk waktu kami dimungkinkan untuk merenungkan makna perjalanan hidup kami, melewati dan melintasi waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Saat ini kami tiba di satu titik untuk merenungkan arti dan makna waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami, agar setiap detik yang kami jalani, setiap menit yang kami nikmati, setiap jam yang kami kecap, dan setiap hari, bulan, dan tahun yang kami syukuri menjadi lebih bermakna. Terima kasih Bapa, melalui firman-Mu kiranya Engkau menolong kami untuk memahami, menghayati, mensyukuri, dan menikmati karunia Allah tentang waktu ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan dan tema yang disiapkan oleh Komisi Ibadah dalam Mazmur 90 ayat yang pertama sampai 12 dengan tema penata layanan atas waktu. Mari kita perhatikan bacaan kita, Mazmur 90. Ayat yang pertama sampai ke-12. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, dan selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu. Kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena kemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti dulu. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayaninya. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada kemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman-Nya dan melakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara, tanpa terasa minggu ini kita gereja Tuhan memasuki minggu terakhir di dalam lingkaran tahun itu.
Artinya hari ini kita merayakan Kristus sebagai Raja. Minggu depan gereja sudah memulai minggu yang baru, yaitu memasuki Advent yang pertama. Nah, saudara-saudara, Kristus sebagai Raja di atas segala raja, termasuk juga Raja atas waktu. Oleh karena itu maka indah kalau hari ini diperhadapkan kepada kita sebuah tema Penatal layanan atas waktu. Minggu yang lalu kita berbicara tentang Penatal layanan atas talenta, karunia Allah, anugerah Allah, bakat Allah. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang anugerah Allah dan bagaimana mengelola, yaitu tentang waktu. Apa itu waktu? Nah, di dalam Alkitab ada 3 kata yang dipakai untuk menjelaskan, untuk menerangkan tentang waktu. Kata yang pertama, saudara-saudara, adalah kata aion. Yang kedua, kata kronos. Dan yang ketiga, kata kairos. Ini kalau Alkitab berbicara tentang waktu. Ketika Alkitab berbicara tentang aion, apa itu? Waktu yang disebut di dalam Alkitab sebagai aion. Aion itu biasanya dipakai untuk menjelaskan waktu kekekalan, waktu yang panjang sekali, dari mulai alam penciptaan sampai nanti kedatangan Kristus, bahkan sampai selama-lamanya. Itu orang atau Alkitab memakai kata aion, kekal. Kemudian yang kedua, kata kronos. Kata kronos itu melahirkan kata kronologis, ya. Itu kata yang dipakai untuk menjelaskan urutan waktu atau urutan peristiwa. Kemarin terjadi apa, besok terjadi apa, kronologis, ya, peristiwa urutan waktu. Lalu yang ketiga, kata yang dipakai di dalam Alkitab adalah kata kairos. Nah, kata ini artinya kesempatan, ya. Kata yang dipakai untuk menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan. Nah, saudara-saudara sekalian, itu 3 kata waktu yang ada yang dipakai oleh Alkitab, dan saya kira saya juga pernah menjelaskan itu. Lalu bagi kita, ya, yang mana untuk kita itu yang mana artinya? Apakah waktu itu bagi kita hanya ayat saja, melihat waktu sebagai yang sangat panjang dari kekal kepada kekal, ataukah waktu itu hanya sebuah peristiwa kronologis, urutan-urutan, ataukah waktu itu sebuah kesempatan, kairos? Nah, Alkitab hari ini dalam Mazmur 90 ayat 12 itu mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa, saudara-saudara? Pemazmur, dan ini adalah tulisan Musa, mengajak kepada kita semua untuk menjalani, untuk menghitung, untuk memaknai, memberikan arti pada waktu itu dengan bijaksana. Kenapa? Nah, seorang filsuf yang bernama Schopenhauer, dia berkata bahwa orang rata-rata itu tidak mempedulikan waktu yang ada, sementara orang-orang bijak itu menggunakan waktu dengan baik. Jadi sejalan dengan apa yang dikatakan Musa dalam Mazmurnya, maka ternyata waktu itu harus dikelola, ditata kelola sebaik-baiknya. Ada sebagian orang yang menjalankan waktunya dengan semena-mena, tidak memberikan makna. Tetapi ada juga orang-orang yang bijak. Ternyata orang yang bijak itu tidak
sembarang menjalani waktu, tetapi dia akan menggunakan waktu, akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, istilah yang sering kita dengar, time is money. Waktu itu uang. Disebut waktu itu sama dengan uang, itu artinya waktu itu sangat-sangat berharga. Ya, sehingga disamakan dengan uang. Tidak boleh dibuang sembarangan atau diperlakukan seenak udel. Ya, tetapi harus dihargai. Itu artinya bukan hanya harinya, bahkan detik per detik itu harus dihargai, diberi tempat yang terhormat. Karena kadang-kadang di dalam hidup kita kesalahan sedetik saja itu bisa mengubah sejarah, bisa mengubah hidup kita, mengalihkan hidup kita. Kalau kita lihat kecelakaan, saudara-saudara, yang namanya kecelakaan di jalan lalu lintas itu tidak pakai menit. Kalau pakai menit pasti bisa dihindari. Ya, hitungannya itu detik gitu. Jadi sulit sekali dihindari. Jadi kalau sudah salah mengelola, merem atau ngebut, nggak lihat tanda lalu lintas, maka kita bisa beralih dari dunia ini ke dunia lain. Itu dalam hitungan detik. Ya, kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, bisa mengubah, menggeser hidup kita dari dunia real, di dunia, kemudian berpindah ke dunia lain, ke alam yang lain. Oleh karena itu maka kalau kemudian pemazmur mengajak kita untuk menghitung hari-hari dengan bijak, agar supaya kita memanfaatkan waktu bukan hanya per jam, per hari, per minggu, per bulan, per tahun, tetapi juga per detik. Ya, per detik itu ternyata yang namanya tik itu berharga dalam kehidupan kita. Apalagi tadi dikatakan di ayat pembukaan bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat, waktu yang tidak selalu bersahabat dengan kita, waktu yang tidak selalu membawa kita kepada kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hidup kita, tetapi bisa membawa kita pada situasi yang tidak kita harapkan. Ya. Lalu apa kalau begitu maksud dari Pemazmur 90 ayat yang ke-12 ini? Saudara, dengan menjelaskan bahwa hidup ini per detiknya itu berharga dan bisa berarti, itu mau dikatakan bahwa hidup ini harus membawa kita kepada kesadaran hidup itu tidak cukup lama. Alkitab mengatakan batas umur kita itu 70 tahun, tetapi kalau dapat bonus 80. Ya, pada ayatnya ke-10, masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Jadi kalau lebih dari 70 itu sudah melewati batas hidup manusia. Ada yang lebih dari 70? Mbak Anas, sampun kita inang ya. 70 berapa ya, Mbak? Oh, udah 70. Udah dapat bonus, mantap. Mbak Anas sampun minat, Mbak? Yusbone 80. 80 lebih ya, Mbak Ana? Sudah 80 lebih. Bonusnya udah banyak. Tetapi yang banyak itu, kalau saya tanya, rasanya yang pengalaman yang lalu itu panjang banget gak enak rasanya. Aku baru kemarin kelihatannya. Kemarin masih lihat Apostle masih baik, masih kecil. Ya. Sopo dulu ini udah 50 tahun tapi gimana bisa berjalan kan? Ya, cepat sekali ya rasanya. Padahal aku lagi merawat kecilannya
sekali. Iya kan? Rasanya udah cepat sekali berlalunya. Segala kesulitan buru-buru dikatakan oleh Alkitab, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bisa melewati itu semua. Ya. Ternyata yang berat itu cepat banget lewatnya. Yang dulu dianggap wah susah benar hidup kita ini, ternyata di usia 70 lebih enteng juga ya. Dan itu kebanggaan, mahkota kehidupan luar biasa bisa melewati itu semua. Jadi saudara-saudara, kalau dalam istilah Jawa yang seringkali saya katakan juga, urip itu mumapir mombe, hidup itu seperti uap kata Yakobus tadi, sebentar kelihatan lalu lenyap, atau seperti rumput yang hari ini tumbuh subur, mekar, besok layu, lisut dan terbawa angin. Jadi singkat sekali, hidup ini bagaikan uap yang sebentar kelihatan mekar. Dulu kelihatan masih cantik banget, ayu, langsing, ketemu lagi 10 tahun, udah salah, ya, langsingnya udah geser, jadi langsung, cepat sekali berubah, ya. Walaupun masih kelihatan cantiknya belum hilang, tetapi ada perubahan-perubahan, ya karena tambah makmur, ya tambah menikmati kehidupan. Kalau dulu masih mengkontrol diri ya, masih rajin, nimbang aja masih senang lah ya dulu ya. Tapi sekarang kalau suruh timbang badan, takut ya, badannya sudah takut timbang. Jadi hidup ini sebentar. Ya kenapa kita harus bijak? Lalu yang kedua, saudara-saudara, oleh karena sebentar, urip itu cuma mampir ngombe, ya hidup itu cuma sekedar minum, maka yang sebentar itu, yang pendek itu harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya manfaat. Jadi justru oleh karena sebentar itulah ada alasan dan tanggung jawab kita untuk memanfaatkan hidup yang pendek itu dengan sebaik-baiknya manfaat, ya. Dan itu adalah suatu kesempatan. Yang pendek itu pun sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan secara maksimal dan optimal di dalam hidup kita. Dan itulah saudara-saudara yang saya kira banyak dilakukan oleh orang-orang yang besar. Itu mereka selalu pandai untuk memanfaatkan waktu hidup mereka. Ya, sebaik-baiknya waktu dimanfaatkan dengan baik. Saya ingat ketika Muhammad Ali masih dalam usia yang sangat kekar, lalu dia ditanya oleh seorang wartawan tentang apa yang akan dilakukan ketika dia pensiun bertinju. Dan Muhammad Ali mengatakan hidup ini singkat. Berapa tahun kau habiskan untuk tidur, untuk bersekolah, melakukan perjalanan, nonton film, nonton TV, berolahraga dan lain-lain. Ketika kau sibuk mengurusi keluargamu, usiamu sudah 60 tahun. Padahal semua yang kau lakukan itu bukan milikmu. Aku pernah bercerai, keempat anakku kini memanggil bapak pada lelaki lain, dan mereka tak pernah mengunjungiku lagi. Anak dan istrimu bukanlah milikmu. Jadi dia sudah menambah, membayangkan dan memikirkan hidup itu harus dilakukan sebaik-baiknya kehidupan. Dia mengatakan berapa lama hidup ini singkat. Ya, kalau kamu disibukkan dengan bermacam-macam itu, kamu pikir nanti akan bekerja akan begini dan begitu, umurmu sudah sekian puluh tahun. Dan dia mengalami sendiri bahwa sepanjang umur yang cukup panjang itu, dia mengalami gejolak persoalan-persoalan
yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, ketika masih sehat, masih akur, masih bersama-sama, lakukanlah yang baik. Ya. Nah itu saudara-saudara, jadi hidup ini menjadi sebuah kesempatan. Next. Ada orang yang berkata bahwa waktu terus berjalan dan padanya kita bisa belajar dari masa lalu untuk dievaluasi, dikoreksi yang ceroboh dengan waktu dan sebagai proyeksi bagi persiapan untuk masa depan. Maka berikan yang terbaik untuk hari ini. Yuk nanti. Jangan buang waktumu untuk orang yang tidak punya waktu untukmu. Temukan orang yang berpikir waktunya akan terbuang jika tidak bersamamu. Ya. Yang terakhir, salah satu hal yang tidak dapat diulang lagi adalah waktu. Maka jangan pernah sia-siakan waktu. Mungkin itu satu-satunya kesempatan bagi kita. Nah sekarang banyak orang memikirkan, merumuskan, mendefinisikan, memetakan dan memberikan makna betapa pentingnya waktu itu buat kita. Dan dialah satu-satunya yang diberikan Allah kepada kita. Meskipun kita tidak punya yang lain, tetapi kita punya waktu. Dan inilah satu-satunya yang bisa kita manfaatkan, kita kelola, kita bagikan untuk kehidupan yang lebih luas, untuk manfaat yang lebih banyak. Dengan demikian maka hidup kita akan menjadi lebih berarti. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Mungkin memang kami tidak punya banyak, tetapi Engkau memberikan kami untuk memiliki waktu yang banyak. Ajarlah kepada kami agar kami dengan bijak mengelola waktu yang banyak ini secara maksimal dan optimal. Sekaligus kami menyadari bahwa waktu yang banyak hanyalah setitik di dalam garis kekekalan yang tanpa ujung. Yang berarti bahwa sesungguhnya yang banyak itu juga amat singkat, amat pendek, amat kecil. Karena itu berikan kepada kami kecerdasan untuk mengelola dengan sebaik-baiknya bersama dengan Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman-Nya. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah sama-sama kita dengarkan. Kita angkat pujian, ajar kami Tuhan. Kita mohon Tuhan untuk memberi kita hati yang bijaksana agar kita boleh menggunakan waktu yang Tuhan beri dengan baik dan lebih baik.
dalam mengucapkan amal iman Rasul juga. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang ada di bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal dari kita, yang lahir dari Roh Kudus, lahir dari darahnya, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, menghadap dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, pengadilan bagi dan hidup yang kekal. Silakan. Mari kita satu dalam hormat pujian dan syukur hanya bagi Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami limpah dalam bersyukur ya Tuhan, pada berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan, dengan ibadah kami kami mau membawa sebuah syafaat kami, kiranya Tuhan ampuni atas dosa pelanggaran yang telah kami lakukan dalam dan perkataan dan perbuatan kami, sehingga hidup kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan dan seluruh yang disampaikan oleh Bapa. Sebagai kami berdoa bangsa dan negara kami Indonesia, dan Tuhan, kiranya Tuhan berkati bangsa kami dari pemerintahan pusat dan daerah-daerah sampai ke pedesaan. Biarlah setiap pembangunan yang boleh ada ya Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Tuhan kita memberkati para menteri-menteri yang boleh bekerjasama dan membangun satu sama lain bersama pembangunan bangsa kami ya Tuhan. Jauhkan dari tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, korupsi dalam menguap para pemimpin kami, hati yang bijaksana, memimpin dengan penuh ketulusan ya Tuhan membangun bangsa kami. Tuhan berkati Presiden kami Bapak Prabowo serta wakilnya ya Tuhan. Mereka telah sedia menjadi tulang punggung bangsa kami ya Tuhan. Kiranya hikmat kebijaksanaan ada di dalam keputusan yang mereka ambil untuk kesejahteraan bangsa kami. Dan kiranya Tuhan memberkati perusahaan kami seluruh kami. Kiranya tengah-tengah proses pergantian pilih saat ini berjalan dengan baik, jauhkan dari para bahaya ya Tuhan. Dalam hasil tahun ini kemudian menjadikan kerja maksimal, di mana kesejahteraan para pekerja dan pemimpin perusahaan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, dapat keputusan yang baik dan bijak, kesejahteraan para pekerja dan tempat ini. Tuhan kita berkati serta Bapak Purwano sebagai pemilik perusahaan ini. Biarlah mereka menjadi berkat bagi banyak orang merupakan dari perusahaan ini. Tuhan Yesus kami berdoa kepada Injil dimanapun ada ya Tuhan, bagi bangsa kami Indonesia sampai ke dunia Tuhan. Biarlah anak-anak yang terus bekerja dalam pelayanan dengan memberikan kekuatan dan kuat untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan benar ya Tuhan, sebagai pelayanan yang berusaha dalam memberkati berbagai yayasan yang boleh ada yang anak-anak Tuhan bangun, yayasan rumah sakit, pendidikan dan yang lain sebagainya ya Tuhan. Dan melalui berbagai media yang boleh ada saat ini, media cetak, media elektronik, media sosial yang boleh ada, biarlah semuanya ini boleh menjaga jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan ataupun anak-anak
barang sebab bila yang ada di 19 sekolah minggu yang boleh kami lakukan ibadah ini ya Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan benar-benar memuliakan nama Tuhan dan iman kami tumbuh di dalam setiap ibadah-ibadah yang boleh kami lakukan. Kondisi yang baik dan kita berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah yang ada di PAUD sampai perguruan tinggi ya Tuhan. Biarlah anak-anak kami mudah menjadi anak yang cerdas, memberikan kepandaian, kecerdasan, kemampuan dapat menjalankan tugasnya sebagai siswa dengan baik dan benar ya Tuhan. Dan biarlah anak kami boleh menjadi anak-anak terang, menjadi berkah mereka berada ya Tuhan. Dan juga berdoa pemuda, pemudi yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan talenta yang mereka miliki ya Tuhan, dan menjadi saluran berkat dimanapun mereka ada dan bekerja. Dan juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mencari pasangan hidup, ya Tuhan memberikan menyediakan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan dengan baik dan menjadi pasangannya sejati ya Tuhan. Lalu juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kelemahan fisik, Ibu Widiawati, Ibu Norita Limbong, juga dari saudara Samuel, saudara Christine, Dilabar, adik dari Ibu Jensi, Ibu Juliana, Sitiam, kakak dari Ibu Maria, Bapak Freddy ya Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan angkat sakit penyakit mereka, apapun yang mereka rasakan, apapun sakit penyakit mereka, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan telah memiliki kehidupan. Biarlah mereka merasakan kesembuhan dan segala kembali terjadi di dalam kehidupan mereka, kesehatan yang berlebih dan angsur-angsur baik ya Tuhan. Kami percaya bahwa ada bagi mereka yang saudara kami, dan juga berdoa untuk pemulihan Bapak Ibu Fis Widodo, Ibu Wawang Juaksi, Ibunda dari Gunung, anak Patricia Rosali, Ibu Natia, Ibunda dari Ibu Jantikawati, Jennifer, Ibu Bapak Pendeta Andi Yohanes, Ibu Parin dari Nur Tato, anak Rafael, Bapak Silalani, Bapak dari Ibu Deva Santika Silalani. Biarlah mereka senantiasa merasakan jamahan Tuhan, berangsur-angsur pulih, membaik, sukacita dan sejahtera ada di dalam kehidupan mereka, berkumpul dengan keluarga dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu yang pada saat ini mengandung kita, kiranya sukacita dalam keluarga mereka bertambah-tambah dengan hadirnya calon bayi ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan perlindungan bagi Ibu kita tadi yang ada di dalam kandungannya sampai bersalin dengan baik dan lancar ya Tuhan, dan keluarga menyambut dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang berasa di dalam lansia, baik yang ada di PPN ataupun di luar PPN, di luar Said ya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan pelihara, Tuhan sertai, memberikan kekuatan baru senantiasa di masa-masa mereka yang sudah tua secara fisik tidak mental ya Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan mengalir di dalam kehidupan mereka, memberikan sukacita, damai sejahtera dan kehidupan mereka meski di masa-masa yang tidak seperti. Terima kasih Bapak. Inilah Tuhan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
kami pada hari ini, makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan untuk ayat firman Tuhan yang mengirim persembahan kita terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazar kepada Yang Maha Tinggi. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan hidup pujian dari Kidung Jemaat nomor 287A. Mari kita serahkan persembahan yang sudah kita kumpul ke dalam tangan Tuhan. Kita bersatu dan berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas segala berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami, baik melalui pekerjaan dan setiap usaha kami. Karena kami tahu Engkau adalah sumber berkat bagi hidup kami. Untuk itu ya Bapa, sebagian kecil daripada berkat yang sudah kami terima, kami persembahkan kembali. Biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan boleh dipergunakan sebaik-baiknya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berikan dia roh takut akan Tuhan, agar persembahan ini semuanya boleh untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan dan berkat yang sudah kami terima. Inilah doa kami serahkan dalam nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat
berdiri, kita akan pulang dan kita akan menyanyikan pujian penutup cinta kita kepada Tuhan dari PKJ, dari pelengkap hidup jemaat 182, Kuutus Kau. Di situ ada 4 ayat yang akan kita nyanyikan. Ayat pertama oleh kaum wanita, ayat yang kedua oleh kaum pria, demikian juga ayat ketiga kaum wanita, dan ayat yang keempat kaum pria. Baru nanti ada yang terakhirnya kita bersama-sama. 100 PKJ 182, Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Ayat yang pertama kaum wanita. PKJ 182. Arahkanlah hati kita kepada Allah. Ulanglah dengan damai untuk menjadi pengelola waktu yang cerdas, agar hidup kita yang pendek kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya manfaat. Terimalah berkatnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa pemilik waktu, dan kasih sayang dari Kristus Sang Pencinta kita, yang dipelihara di dalam persekutuan Roh Kudus untuk menghadirkan kehidupan yang baik, kiranya menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.
Kacau-kacau.